Dia adalah pembuat obat sintesis yang terkenal. Saat dia sakit, justru dia tidak pernah makan obat. Peneliti itu alpha mangostin, ternyata luar biasa toksiknya. Tikus itu bleeding. HCl dengan etanol ditambah HL, nah bersih sekali. Di atasnya tidak ada erosi. Nggak ada podcast kayak gini. Turun beli makanan dulu. Waduh, kita luar bahas biasa. makanannya di sini ya. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Podbas ya. Podcast pertama di dalam Bas yang ada audiensnya. Halo. Ya, hari ini kita Podbas menuju ke Jawa Barat. Kemarin kita berkunjung ke sebuah kampus besar ya, yaitu Universitas Pajajaran. Langsung kita bertemu dengan Prof. Mutaridi. Beliau adalah guru besar Fakultas Farmasi Unpad. Dan beliau ini adalah peneliti yang paling berpengaruh. Top 2% ya? Betul. Top 2% dunia oleh Elsevier. Dan beliau juga melakukan riset di produk Karnus ya. Kita dari Joint Research untuk meneliti bagaimana peran nutrisi Karnus atau nutrisi pada perbaikan tubuh ya. Dan di depan saya sudah ada beliau ya, Prof. Mutaridi. Selamat datang Prof di Podbas. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih. Gimana Prof? Wah. Maaf Prof, ini di Podbas agak deket Prof. Ini adalah pertama kali ya, saya sering ikut podcast ya di teman-teman, diundang. Dan ini adalah pertama kali pengalaman yang unik dan luar biasa, podcast dalam bus sambil jalan gitu ya. Ini luar biasa. Dan saya pikir ketika Mas Iwan cerita kita punya podcast, ya podcastnya simple lah. Ini podcastnya profesional loh, kameranya lengkap, ada TV ya, TV yang besar gitu ya, jadi sangat lengkap. Terima kasih atas undangannya dan ini adalah pengalaman pertama saya dalam hidup podcast di dalam bus ya. Ya Prof, terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Sudah berkenan untuk menerima kami Ya. dan juga bekerjasama dengan kami ya untuk riset. Dan kali ini kita akan jalan-jalan Prof. Ya. Menuju Tahu Sumedang. Oi, ini kampung kami ya. Jadi kita berangkat dari kampus Unpad, Ya. menjemput beliau, kita langsung jalan-jalan dan sambil Ya. ngobrol. Terima kasih udah dijemput sama bus, luar biasa. Dijemputnya sama bus gitu ya, luar Di biasa. depan rektorat Prof ya. Depan Langsung rektorat lagi ya. Depan rektorat. Prof Mutaridi, Ya. Prof kan sekarang ini fokus di bahan alam Prof. Betul. Kenapa kok Prof tertarik di bahan alam? Kan farmasi Prof. Ya, Kan jadi sesuatu yang aneh Prof. panjang ceritanya. Jadi saya waktu sekolah memang di S1 saya penelitiannya bahan alam. Ya S2 juga bahan alam. Nah S3 bahan alam tapi ke in-deep molecular mekanisme ya. Jadi kenapa cerita bahan alam? Karena kita tuh sekarang nomor 2 negara mega biodiversity, nomor 1 Amerika karena dia punya Amazon ya. Dulu nomor 2-nya Brazil, sekarang kita nomor 2. Tapi kenapa kita negara nomor 2, kita tidak punya kemampuan menterkenalkan diversity kita di bahan alam gitu ya. Nomor 2 dunia Prof ya? Nomor 2 dunia, mega, namanya juga mega biodiversity ya, nomor 1-nya Amerika. Nomor 2-nya kita nih, tapi kita tidak mampu menjual bahan alam satu. Yang kedua adalah bahwa bahan alam itu memang sudah diriwayatkan oleh Nabi dalam Habatus Sauda itu semua digunakan untuk obat. Artinya bahwa memang ketika kita sakit sebetulnya kita bisa kembali ke alam. Nah saya penelitian orang farmasi kok kenapa penelitiannya nggak ke obat sih? Ya, gitu kan antibiotik lah atau simptomatik gitu Prof. Saya itu punya komunitas yang kimia medicinal namanya yang sintesis semua. Saya kenal dengan profesor terkenal gitu ya. Ya saya udah cerita berapa kali namanya Profesor Thierry Renger. Dia adalah pembuat obat sintesis yang terkenal gitu. Dia punya software untuk drug discovery. Tapi ketika saya kenal saat dia sakit
justru dia tidak pernah makan obat. Dia pembuat obat. Membuat obat, sintesis obat. Saya jadi tahu. Pernah jadi CEO bahan baku obat sintesis. Semakin tahu dia, Iya, semakin takut mungkin dia. takut. Jadi saya tahunya ketika dia ke Indonesia, dia sakit diare. Diarenya parah karena makan bakso tanpa sepengetahuan kami. Kemudian dia nggak mau ke rumah sakit, nggak mau minum obat, dia cukup air putih dan nasi putih. Gitu ya. Dan pengobatan itu saja. Tapi ketika saya kasih, dia hanya nerima satu, tolak angin. Alasannya apa? Karena bahan alam. Bahan alam ya. Orang profesor terkenal aja mau gitu, sampai dia bekal bahan alam dari yang bahan alam, maaf saya menyebutkan produknya karena memang kenyataan, dia bawa ke sana. Nah akhirnya ya saya menguatkan diri bahwa kita harus penelitian bahan alam ini kita angkat gitu, seperti itu. Nah kemudian penelitian saya banyak ke mekanisme molekuler. Makin saya indip dalam mekanisme molekuler, harusnya kita menggunakan bahan alam itu secara terintegrasi. Kita ternyata salah kaprah menggunakan bahan alam itu pengen isolatnya. Isolat itu ada senyawa tunggal ya. Karena kita gunakan ternyata salah itu. Karena ketika kita menggunakan senyawa tunggal, justru toksisitasnya makin makin tinggi gitu ya. Ini dibuktikan, betul, dibuktikan penelitian saya terhadap kulit manggis ya. Kulit manggis kan digunakan bahan alam. Orang nggak berdasar efek sampingnya. Tapi begitu diambil senyawa bahan alamnya, saya teliti itu alpha mangostin, ternyata apa yang terjadi ternyata luar biasa toksiknya. Racunnya kuat ya. Racunnya kuat. Si tikus itu dari tikus ya, karena memang in vivo keselamatan untuk di preklinik itu tikus itu bleeding. Semua sampel saya itu bleeding, perdarahan. Pada dosis 20 mg sampai 50 mg. Nah sebelumnya saya penelitian ke biji mahkota dewa. Ambil bahan senyawanya juga toksik gitu. Toksik bukan hanya, jadi saya penelitian kanker, ini bagus nih si pepiklotin ini. Selnya mati, kankernya mati, tapi makhluknya juga mati. Gitu. Padahal kita pengen yang mati biar kankernya makhluknya hidup. Gitu. Iya, ini mati gitu. Semua. Itu racun. Jadi gini Bapak Ibu ya. Jangan anggap bahwa herbal itu jika Anda ambil satu komponen murni, isolat, itu aman. Enggak. Namanya obat herbal. Sama-sama racunnya. Nah sekarang berarti Prof sudah kebanyakan the whole ya. Ya whole. Dan jadi saya memang kalau sakit juga ikut itu ya, menggunakan ramuan sendiri. Tapi setelah tahun 2013 berapa saya kenal dengan Spanyol. Pertama kali kenal dengan 2020 saya menggunakan produk ini dan saya baca dan saya pahami ya sangat logis dan kan tulisan saya banyak tentang antioksidan. Sangat logis. Begitu saya pahami ternyata banyak yang matching dengan penelitian saya sebelumnya dengan tulisan saya, bahkan yang saya bikin yakin itu adalah tentang ini nih, Atecarnus. Atecarnus itu kan mengandung teh hijau. Teh hijau mengandung EGCG. Saya kaji ya, kenapa, atau teh hitam juga. Teh hitam itu apa produknya Mas Yon? Lasem kita. Itu, saya kan pertanyaan begini, kita sering minum teh hijau, kita sering minum teh hijau, kemudian teh hitam ya, tapi kok efeknya perasa nggak terlalu berefek gitu ya. Atau kopi gitu kan, gak terlalu berefek. Nah gini, jadi ternyata ada penelitian dari Jepang bahwa teh hijau yang isinya EGCG yang disalut oleh kolagen itu dia menjaga teh hijau ini sebagai antioksidan dan berefeknya luar biasa. Bahkan dia sebagai anti kanker yang luar biasa secara in vivo gitu. In vivo ini sudah ya. Begitu lihat saya publikasinya itu 2023 loh. Saya tanya nih, Mas Iwan ini nyoba ini tahun berapa? 2013. Berarti aplikasinya sudah, penelitiannya orang Jepang baru 2023. Itu semakin meyakinkan saya menggunakan produk ini gitu ya. Itu ya alasannya. Dan tambah, ini bukan promosi karena depan kalus, tapi karena saya menggunakan Bapak Ibu ya podcast ini. Saya waktu itu sakit lambung parah, karena saya punya GERD ureatnya gitu. Kemudian saya konsultasi gitu, Mas Iwan menawarkan, ini saya punya untuk lambung khusus. Ini di bawah nih, namanya L-Carnus. Ya. Isinya labu dan pisang ya Mas Iwan ya. Pati resisten namanya. Itu saya minum Mas Iwan. GERD saya sampai sekarang gak kerasa gitu ya. Lambungnya kerasa.
Dan bukan saya praktekin. Kalau misalnya ada, ini saya selalu bawa Mas kemana-mana. Begitu ada temen gitu ya sakit lambung, saya kasih. Begitu saya kasih sembuh. Dan yang bagus tuh ada teman, dia sakit lambung, terus dia kerja gitu, dia nggak sadar dia udah sembuh. Gimana lambungnya? Saya tanya terus gimana lambungnya, udah siang gitu ya. Kok sembuh ya? Dari tadi nggak kerasa. Artinya bahwa saya jadi penasaran, ini apa ini? Keajaiban apa di dalam air kardus? Langsung saya minta ke Mas Iwan boleh nggak saya neliti ini? Gitu kan. Proof evidence. Kenapa? AL kardus itu sangat sangat berefek luar biasa terhadap penyakit keperutan. Lambung gitu. Ya, lambung, pokoknya semua lambung. Jadi akhirnya saya minta ke Mas Iwan, wah disetujui untuk diteliti. Didukung bahkan dengan dana pribadi Karnus, itu luar biasa. Kami mulai teliti gitu ya. Dan hasilnya Bapak Ibu. Proof evidence. Mas Iwan, proof evidence. Ini Mas Iwan saya ingin nunjukin hasilnya. Hasilnya Prof ya. Kita langsung. Ini penelitiannya bukan, kita punya ethical clearance-nya, jadi bukan kaleng-kaleng ya. Jadi ada dari ya. ethical clearance-nya Mas Iwan ya, ini dari kita dapat dari kedokteran ya. Timnya Ibu Dr. Dania juga ikut di situ. Yeah. Hasilnya ternyata Bapak Ibu kita lihat. Nah ini kita coba nih lambung yang normal tanpa beri apa-apa, normal ya kelihatan. Ya, tidak ada apa-apa. Ya tidak apa-apa tuh. Ya. Nah kita coba lihat yang Mas Iwan pakai 0,2 Prof ya. Betul. Jadi ada scoring. Kalau normal itu di 0, di antara 0 sampai 0,2. Nah ini yang normal itu 0,2. Oke. Kemudian nanti kita kasih NaCMC. NaCMC itu kita kasih dan scoringnya dia dianggap 0 ya, 0 gitu ya. Ya. 0. Artinya normal lah ya, dianggap normal. Nah, jadi kalau gini Bapak Ibu, kalau rusak itu ada scoring ulcer atau kerusakan lambungnya di antara tentu dia semakin besar berarti semakin rusak gitu ya. Karena ya mengalami kerusakan mukosa gitu kan. Mukosa atau istilahnya kalau bahasa ilmiah namanya dequamasi epitel atau erosi. Ya, dequamasi epitel itu erosi pada lambung. Nanti kelihatan di gambarnya. Nah, di kanan itu ada Mas Iwan gambar, biar di zoom Mas Iwan. Nah, ini adalah lambung tikus dengan kontrol normal perbesaran. Tuh kan kelihatan ya di bawah itu yang positif artinya normal positif ya. Yang atas itu ya itu yang sembuh ya, yang 0. Di atas itu yang rusak tuh. Yang rusak ini ya. Nah, yang rusak tuh ada ininya tuh. Ya. Ini ya. Nah, itu ada erosi kan? Ya, lambungnya ada erosi perdarahan di atas. Yang bawah tuh normal. Oke, kita perhatikan itu kan. Kita lihat hasilnya. Yang dosis pertama tadi kan ada erosi ya. Ini dosis pertama. Nah, erosinya berkurang. Kalau dilihat scoring, dosis pertama itu menghasilkan 0,2 ketika diinduksi. Ketika diinduksi dia nyampe 0,6 gitu ya. Oke, kita langsung aja ke Mas Iwan ke dosis ketiga. Nah, ini Bapak Ibu, ini luar biasa Mas Iwan. Kalau kita bayangkan dengan dosis dimodifikasi dengan dosis 3, ini scoringnya kembali ke normal, yaitu 0,133. Tadi kan normal itu 0,2 ya. Dikasih kontrol positif 0, gitu kan. Nah, ketika kita dikasih induksi HCl dengan etanol 60%, ditambah AL dengan dosis 4 saset gitu ya. 4 saset atau dosisnya setara dengan 24 mg gitu. Ya. Ini ternyata bersih. Bersih. Jadi Zumas yang bawah itu. Bawah ini ya. Nah, bersih sekali. Di atasnya tidak ada dekomasi. Di atasnya tidak ada erosi. Jadi itulah kejawab kepenasaran saya Mas Iwan. Jadi itulah yang mendasari. Yang mendasari saya. Kenapa saya mau meneliti ini ya. Itu ya Mas Iwan. Ya. Nah, luar biasa itu. Ya, jadi memang kalau di AL itu kan saya bikin kayak kolagennya itu sebagai protein backbone. Wah. Kemudian ketemu sama beberapa gula gitu. Protein backbone ya. Protein backbone jadi kayak mukosa kayak betul, protein itu. Ya terima kasih sudah mempercayai kami untuk meneliti ya. Yang kelebihannya di Karnus itu apa? Ketika saya minta bahan baku langsung datang. Loh, kok cepat? Karena dari petani langsung. Itu yang membuat saya makin yakin karena
Karus ini selain mensehatkan bangsa juga mensejahterakan petani Bapak Ibu. Jadi itu Mas Iwan yang saya memang mau bekerja sama dengan teman-teman Karnus ini ya. Ini menarik tadi. Jadi selama ini di Unpad banyak juga orang bawa herbal itu. Betul. Tapi ditanya dari mana bahan bakunya? Impor itu ya. Ya gara-garanya karena nunggu lama banget itu. Mana ini yang mau diteliti gitu. Iya. Belum datang. Memang dari mana? Dari negara lain. Itu negara kaya tapi itulah yang kenapa membuat masih impor itu ya? Iya. Nah, Karnus itu Bapak Ibu bahan bakunya semua lokal di Indonesia. Dari petani lokal di Indonesia. Ya. Nah, ini Prof. Isinya ini AL ya. AL. Jadi yang merah itu apa Mas Iwan? Ini saya gambarkan sebagai protein backbone-nya. Protein, makanya di ikatan peptida itu ya. Ini di sini ada skip base ya. Skip base yang biru ini adalah dari pati resisten yang kita bikin dari labu dan juga dari pisang. Sehingga ini mirip kayak glikoprotein gitu. Mukosa lambung itu dibangun sama dia. Betul. Itu kan teori dasar kita begitu, Prof. Betul. Nah, ternyata setelah Prof tadi lihat di tikus, mungkin seperti itu. Nah, ini tiga dimensinya begini. Jadi begini ya. Apa namanya? Wah, luar biasa. Ini dari MM2 sih. MM2 sih. Seperti ini bentuknya. Jadi cabang-cabang begitu. Ya. Nah, gitu, Prof. Ternyata dia jadi berbelok ya. Berbelok. Saya kalau ditanya kenapa teman-teman, kenapa sih kamu ada di di FWP di Karnus gitu ya? Jadi saya pertama memang masih ragu gitu ya Karnus apa. Nah ketika diskusi sama ownernya Mas Iwan ini gitu, wah ilmiah banget. Yang diterangkan mekanismenya siklus Krebs gitu ya, struktur kimia. Ini Mas Iwan sekolahnya di mana sampai paham dasar-dasar. Ternyata beliau sangat luar biasa. Belajar kimia dasar, fisika dasar, biologi dasar untuk membuktikan itu. Contohnya tadi ya struktur kimia dia tahu reaksi sip base itu. Reaksi sip base. Jadi kalau orang berkomentar produk misalnya apa yang dikatakan Mas Iwan ngaco, silakan berdiskusi gitu ya. Saya sudah mengalami berdiskusi ternyata memang ilmiah ya. Oke. Jadi ini gimana Prof? Ini kan saya berteori Prof. Ya gimana? Jadi kalau kita sudah lambung kan begini. Betul. Jadi ini kan sel-sel lambung nih. Ya. Sel lambung begini. Betul. Kemudian yang ini adalah mucin. Ya, mukosa kan? Ya, mukosa ini. Ini mukosa. Jadi kalau saya ambil gambarnya, nah saya ambil nih. Ini sel lambung, dia ada mucinnya. Jadi ini adalah epitelnya sel lambung. Nah, kemudian dia ada protein backbone. Ini Prof, ini protein backbone. Kemudian yang biru-biru ini, yang tadi saya gambar tadi. Ya, ikatan peptidanya dengan gula-gula itu. Gula, dengan jadi sebenarnya AL itu meniru ini sebenarnya kalau secara konsep Prof dulu kemarin itu saya bikin. Cuman karena kolagennya kita bikin sendiri, maka saya bisa membuat skip base cantolannya itu loh Prof. Di pabrik kolagennya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Kenapa bisa begini? Kalau Bapak Ibu nanti tanya ke Prof lah, untuk bikin skip base itu nggak mudah loh. Ya. Makanya gini, Bapak Ibu bedanya peneliti murni itu kayak saya dengan Mas Iwan yang pengusaha tapi praktis. Kalau peneliti murni meneliti banyak mempertimbangkan ilmiah, tapi Mas Iwan membaca ya, tapi setelah membaca langsung dipraktekin gitu kan. Nah, jadi proof evidence-nya secara ilmiah kita buktikan benar nggak apa yang dikatakan Mas Iwan. Kalau Mas Iwan kan dari baca ya. Nah, ini kita sedang buktikan, ternyata proof kan. Coba reaksinya Mas Iwan ini begini ya. Ini Bapak Ibu tadi saya sudah cerita bahwa AL Karnus itu atau tadi isinya labu dengan pati pisang itu dia kolagen Pak. Melindungi mukosa lambung karena membentuk jelly. Nah jelinya itu dari situ kalau pendugaan saya Mas Iwan ya. Ya betul. Reaksi antara protein dengan manosa. Manusia ada di mana Mas Iwan? Manosanya itu campuran sih Pak. Ada dari air kan itu ada manosanya. Memang tidak besar sih. Sama labu dan pisang. Jadi yang saya mainkan tuh ininya ikatan glukosidiknya ini. Jadi itu saya treatment secara fisika saja dia bisa berubah gitu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi kita bisa membuat dia itu lurus. Biasanya kan
ikatan gula begini kan bentuk karbohidrat kan dia bengkong-bengkong sehingga dia itu mudah pecah oleh HCl. Nah ini saya bikin lurus Prof. Ya saya tahu caranya Prof itu Prof. Luar Saya bisa biasa. bikin mesinnya. Ini student saya nih, Ya. nanti lihat nih yang Pakai teman-teman kameranya di sana Prof, kameranya. student maaf ya. Nanti student saya nih lihat Mas Iwan ya yang mengerjain CADD atau Computer Aided Drug Design, Ya. tolong disimulasikan betul nggak apa yang dikatakan Mas Iwan? Nah, Bagaimana molekulnya ini konformasinya ya? Ya. Kita proof dengan komputasi ya. Ini ada student-student saya yang selalu bekerja atau kolega saya yang bekerja dengan simulasi komputasi ya. Ya. Mudah-mudahan kita proof. Karena kita juga sudah proof Mas Iwan. Yang sudah proof ya? Ya. Ya. Boleh nih, Boleh, saya Prof. tunjukin ya. Ini yang buktiin dari Prof kemarin nonton saya. Ini AT saya cek. Oke Prof. Semoga sih bagus. Karyanya Dr. Dania ini ya. Dr. Dania itu Dr. adalah Dania. dosen muda yang memang penelitiannya S1, S2 kanker. Kemudian dia pernah kerja di Jepang selama hampir setahun dan kemudian jadi dosen Unpad. Ya. Dia membuktikan. Jadi sebelum saya ke simulasi ini dulu ya. Munculnya ini. Ya. Ini kita teliti Mas, sesuai produknya dari Mas Iwan. Pertama yang AT Karnus itu kan mengandung teh hijau. Ada teh hijau, ada rosella. kolagen, ada rosella. Jadi kita satu-satu neliti. Dan kita campurkan gitu ya. Ya. Ternyata memang sifat Karnus itu dia tidak membunuh sitotoksik, tidak membunuh sel. Tapi kalau kita perhatikan setelah 72 jam, apalagi ini kelihatan sini. Nah ini kelihatan setelah 72 jam, dia punya aktivitas inhibisi. Inhibisi, menghambat. Ya. Menginhibisi artinya bahwa dia itu memperbaiki lambat laun si sel itu. Sel rusak diperbaiki, yang mati. Kemudian selnya jadi baik lagi. Seperti itu. Jadi itu dugaan saya. Makanya saya pernah presentasi di Jepang tentang dua mekanisme perbaikan kanker ya. Ada yang membunuh, ada yang memperbaiki. Nah, karena ini logis. Karena dia antioksidan, punya kemampuan scavenger atau penangkapan radikal yang baik, mungkin dia memperbaiki. Oke, ini kita coba ke reseptornya kita hasil juga nih. Wah, ini ini ya. pakai software juga. Ini asli Prof ya. Teh hitam nih. Ya maaf ya, ini typo-nya ini teman-teman. Jadi ini kita coba nih ambil template ini yang T3F. Sekarang namanya apa? TF3D. Betul ya, sama teh hitam itu. Pakai targetnya adalah MMP2. MMP2 itu sudah saya tulis itu. Berperan sebagai angiogenesis tumor. Ya. Gitu ya. Bisa, itu ada MMP2, maka sekarang akan membuka jalan. Betul. Nih, hasilnya luar biasa Mas Iwan. Ternyata dia menghasilkan ikatan hidrogen yang kuat antara alanin 86, leucin 83, yang ini adalah kalau bahasa biokimia konserv aktif residu yang memang ada di binding pocket itu apa? Itu ya. Itu kolagen ada tuh ke saya. Ya, itu apalagi. Itu MMP2. MMP3 pun dia aktif ternyata. Nah, MMP3 juga aktif. Jadi histidin 236. MMP9, sorry MP9, ya. Ini dari MMP-nya ya? Iya, dari MP9. Enzimnya MMP itu. Iya. Residunya situ. Betul. Nah, fungsinya MMP9 itu Bapak Ibu, teman-teman gitu ya, saya nggak tahu panggilannya Potbas itu siapa. Memfasilitasi atau mengakomodasi serangan sel tumor, gitu ya. Jadi dia aktif juga. Dia berinteraksi membentuk ikatan hidrogen pada pocket bindingnya. Di situ ada histidin 26 ya. Ini saya bicara ilmiah nih, kayak 230 histidin, semua histidin gitu ya. Dan tambah gluten. Dan luar biasanya, betul dugaan Mas Iwan bahwa ternyata ada kolagennya, dia membentuk ikatan kompleks dengan ZN2+ yang ada pada MMP9. Ya. Itu ya, jadi membentuk ikatan kompleks di situ. Itulah akhirnya dia punya katalitik. Nah ini Mas Iwan, sudah kami submit di jurnal, insya Allah soon terbit. Ya. Jurnalnya namanya Chinese Journal of Analytical Chemistry. Jurnal bereputasi tinggi, Mas. Ya. Nama pertawanya Bapak Ibu bukan saya itu. Kira-kira itu siapa? Kalau di Bro. Nama pertanyaan ternyata Iwan Beni Purwowidodo. Wah. Nama pertamanya. Saya ambil kolega dari Malaysia juga, namanya Izzatul Aizul Kamaral Zaman, itu dari University Science Malaysia.
dia ada ahli bahan alam juga. Nah, jadi insya Allah ini mudah-mudahan terbit ya, terbit proof evidence. Sekarang Mas Iwan, kami sedang mencoba ke biomarker secara eksperimen. Kami sudah beli MMP2 dan MP9-nya untuk dibuktikan. Bener nggak nih? Ya, gitu ya. Dinamik oke. Nah, sekarang kita in vitronya. Gitu. Jadi itu mungkin hasil dari riset-riset kami on the way. Tentu dukungan dari Karnus. Tapi gini Mas Iwan, ini yang proyek ini yang SCSC ini alhamdulillah Unpad ngedukung. Unpad mendukung melalui hibah hibah riset Unpad HRU lewat RKDU. Ya, dananya dikasih Unpad nih, dananya untuk in vitronya. Sedangkan in vivonya full support dari Karnus. Gitu. Terima kasih itu. Luar biasa. Kami terima kasih Prof. Kami terima kasih karena disupport juga oleh Prof dan tim untuk meneliti lah ini. Iya. Apa sih buktinya Karnus ini gitu kan. Alhamdulillah hasilnya ya sesuai prediksi kita. Ya betul. Sesuai prediksi kita. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan terus muncul. Nah tentu segera adalah publikasi yang lambung. Ya, kira-kira lambung ini Prof, kita bisa publikasi. Nah, kita lagi ulang lagi untuk yang 3 dosis yang modifikasi diinduksi dulu ya. Dirusak dulu, baru AL ya betul ya AL ya. AL Karnus. Karena kemarin kita coba dulu ya, AL dulu masuk baru dirusak. Nah, jadi kan ini untuk kasus Bapak Ibu ya suka makan makanan setan, contoh seblak setan ya, setan-setanan ya. Jadi artinya kalau udah pakai sebelum makanan setan itu minum AL dulu, itu proof ya. Ini informasinya Bapak Ibu ya. Sebelum saya ke AL Karnus kan rasa pedas saya berkurang sekali. Makan kalau saya bala-bala ya. Bala-bala itu bakwan dengan cengek atau ciri satu tuh pedas banget. Tapi setelah makan AL Karnus dulu bisa 3 satu bala-bala balik lagi alhamdulillah ya. Ini bukan menyesatkan. Jadi yang punya suka-suka seblak setan itu dengan level tinggi. Ya. Menurut saya ini dulu. Minum AL dulu baru bagus itu. Kenapa? Kenikmatan cabai itu waktu putus gitu. Ada aroma capsaicinnya. Iya. Oh ya benar ya. Itu kenikmatan. Asal lambungnya kuat. Nah, itu kan tadi kan gini. Yang sekarang sudah tadi disampaikan Prof tadi yang riset AL Karnus itu adalah kita mewakili masyarakat yang suka makanan pedas atau jadi gimana kalau lambung itu kita lapisi dulu sama AL, kemudian baru makan makanan yang kasar. Gimana efeknya? Oh ternyata bagus, kembaliin, melindungi. Nah sekarang kita buktikan lagi nih, bagaimana yang sudah terlanjur sakit kronis. Gimana tuh? Kita balik kan Prof ya, itulah tikusnya kita rusak dulu kan. Rusak dulu, baru kemudian dikasih AL. Nah meskipun hasilnya ya sesuai prediksi kita sebetulnya, sudah ada hasilnya sangat bagus. Cuma kita ingin tulis jurnal, makanya harus series publis lengkap. Gitu. Ya, tapi ini anak saya nanya Mas Iwan, ini rasanya gimana katanya si AL Karnus itu gitu kan? Rasanya gimana? Karena dia juga sama punya lambung kan, dia namanya anak muda sekarang. Sakit lambung Bro, bukan punya lambung Bro. Bukan punya, kalau punya lambung semua orang punya lambung. Sakit lambung kan? Sakit lambung. Nah akhirnya coba dulu dia komentarnya, kayak susu SGM ya katanya ya. Ya, kayak susu SGM katanya. Saya suka SGM. Wah jadi dia seneng juga. Ternyata buat teman-teman anak muda nih yang suka seblak-seblakan, pedas-pedesan gitu, enak kok. Enak. Tapi jangan banyak airnya, kental. Kayak bubur aja, bubur gitu. Itu enak gitu ya. Dan jangan khawatir. AL itu isinya bahan alam semua kok. Utuh, tidak ekstrak. Tidak ada pengawet, enggak ada Bro. Aduh, itu yang harus. Enggak ada Bro. Jadi paling gampang begini. Jika Anda ingin tahu aman enggak produk, amati pembuatnya. Minum enggak dia gitu aja. Bener. Karena bagaimanapun juga yang bikin ya paling tahu. Saya, anak kayak teman saya, ayah saya. Ya, T-Liner kan dia buat tapi enggak minum. Minum dia. Padahal kalau beli obatnya itu jutaan ya Prof ya. Iya. Pakai kanker ya, kemoterapi kan. Wah, gila, dia enggak mau minum obat kanker ya. Nanti saya kalau ke Australia izin ya bawa produk ya. Saya kasih ke T-Liner. Nih, kamu nanti kayak ini. Wah, luar biasa. Ada aja Prof.
Kirim aja Prof, kirim. Siap. Langsung kirim aja ke Telenor. Nanti Dia, saya bawa. di Austria ya? Di Austria, di Vienna. Di Vienna. Dia senang sekali mengobatinya dengan bahan-bahan alam. Terutama, tapi syaratnya bahan alamnya tidak ada zat kimia ya. Pengawet dan lain-lain, itu senang sekali. Padahal dia terkenal pembuat obat sintesis ya. Luar biasa ini. Gitu. Prof, ini tanya Prof. Ini, Ya. Prof. Ini saya dapat pertanyaan nih. Tentang itu, slow release 72 jam. Bagaimana konsep slow release 72 jam bekerja pada sel? Mungkin nanti tanya ini kaitan sama tadi Prof coba in vitro tadi kan. 72 jam baru ada inhibisi. Oke. Nah, mungkin diterangkan apa sih, apakah bahasa slow release 72 jam dan dunia farmasi itu memang dipakai? Ya, jadi di farmasi itu ada istilah lepas lambat ya. Slow release itu. Biasanya lepas lambat itu digunakan untuk targeted, untuk tidak merusak lambung. Ya, atau maksudnya dia tidak dirusak oleh lambung dan tidak merusak lambung. Dan biasanya caranya adalah diikatkan dengan polimer besar. Polimer besar. Contohnya kitosan gitu ya. Jadi lapisin aja gitu ya. Nah dari dulu saya menggunakan tuh polimer alami Mas. Nah, kolagen itu adalah polimer alami. Ya, saya lupa kok informasi Mas Iwan. Kami juga menggunakan kitosan yang dikasih sama Ibu Parit itu untuk meneliti alpha-myosin diikatkan kitosan. Jadi saya pengen lapor aja. Udah dipublikasi nih. Udah insya Allah sebentar lagi publish. Kolagennya Mas ya. Jadi kami kan sebelum buat kitosan, pakai kitosan. Sebelumnya kitosan alginat, kitosan TPP sama silikon oksida dibandingkan. Ini luar biasa Mas. Dengan kolagen yang Mas kasih ke kami, yang Bapak kasih, aktivitasnya lebih baik daripada polimer nano polimer yang lain. Dibanding kitosan. Betul, dibanding kitosan, dibanding alginat, dibanding karagenan gitu. Karbohidrat semua itu. Bagus. Padahal saya tadinya ragu karena dia bukan gelatin. Kan hasil hidrolisis kolagen gelatin. Tadinya pengennya gelatinnya. Ternyata lebih stabil ini. Kita coba pakai gelatin standar dari perusahaan gitu ya. Dari luar. Ternyata nggak stabil untuk membuat nano. Nah dari kolagen ini sangat stabil. Gitu. Nah jadi ini yang saya katakan kenapa bisa begitu, karena kolagen itu ternyata dia bisa mengikat, menangkap, kemudian melepas pelan-pelan. Oh itu slow release. Melepas pelan-pelan. Mungkin itu dugaannya, tapi memang kita nanti coba simulasi ya pakai komputasi. Betul nggak dia akan melepas pelan-pelan? Ya, setelah ditangkap, misalnya nih senyawa-senyawa antioksidan yang dalam teh hijau seperti EGCG, katekin dan lain-lain ditangkap seperti jurnalnya yang dari Jepang itu. Iya, kan? Dia ada ikatan spesifik juga, estrogen juga. Kemudian nanti setelah itu dilepas ke target. Targetnya siapa? Targetnya ketika ada sel yang rusak. Iya. Gitu, karena dia punya gugus katekol tuh, OH benzen itu. Ketika ada yang rusak, langsung dia bekerja gitu. Maka dilepaslah oleh si kolagen. Nah kita tahu kan kolagen juga mediator dalam kanker. Gitu kan? Mediator. Mediator. Jadi memang ketika dia bertemu dengan sel-sel kanker, dia membawa gitu. Ini nih yang rusak gitu. Ini yang rusak nih gitu kan. Nah itu mungkin sifat slow release-nya itu. Makanya kalau jadi saya baru kepikiran itu justru dari hasil karnus ini. Jadi saya searching. Oh ini ada kolagen EGCG. Kolagen alpha-myosin belum kan? Makanya saya teliti gitu kan. Coba ya gimana itu efek dari. Dan terbukti Mas. Udah ada nanti publikasinya akan saya publish. Insya Allah dekat. Itu kolagen dari karnus loh ya. Kolagen dari karnus kita buat ya. Kolagen dikasih itu. Pertama dan only one di Asia Tenggara. Halal. Buatan anak bangsa. TKDN-nya 100% tuh. 100% TKDN-nya. Enggak ada impor-impor. Ini Menteri ini harus dengar nih, Mas. Ya, semoga Pak Menteri mendengar ya. Mendengar. Atau ya. 08 juga. Iya, mudah-mudahan. Itu mungkin penjelasannya ya, slow release itu begitu. Jadi polimer ini yang akan menangkap dan melepaskan gitu. Nah, tentu kalau secara kimia kita kenal dengan ikatan hidrogen, ikatan van der Waals ya, ikatan pi interaction. Nah, itu mungkin kalau di teman-teman kimia, teman-teman farmasi tahu.
Ikatan hidrogen itu kan untuk membawa dia berikatan ke target langsung untuk menguatkan. Masuk dulu. Iya. Masuk. Itu pakai hidrogen. Betul, Pertama ikatan kali hidrogen ya? interaksi. Untuk ikatan dia hidrogen. itu semacam menarik. Betul, Kan itu ya. untuk membuka. Membuka. Tapi melepaskannya harus pakai gaya van der Waals gitu. Nah, di apa tadi, kolagen itu lengkap. Iya. Ikatan hidrogennya Dia ada kuat. OH-nya ada. Ada. Van der Waals-nya juga kuat gitu ya. Van der Waals-nya juga kuat. Maksudnya van der Waals-nya juga memberikan untuk dia melepaskan. Jadi makanya si kolagen ini sifatnya ketika dalam larutan air dia polar gitu. Ya, polar itu, ya. dalam larutan air polar. Tapi kalau teman-teman kocekin itu ya susah larut. Tapi yang istimewanya yang kolagen di kardus ini bisa larut itu. Mudah. Itu sangat istimewa itu. Kocok aja itu. Coba beli teman-teman kolagen dari perusahaan kimia, coba larut itu. Kami udah buktikan. Yang lain itu suka larut. Ini larut gitu. Larut. Makanya saya penasaran Mas Iwan. Waktu itu Bu Parit tuh pengen ini lihat berapa Dalton ya. Kita coba nanti berapa Dalton nih sih. Ya. Gimana saya bawa ke Jepang nih. Pengen tahu ini berapa Dalton asli. Penasaran. Kalau secara kemarin kasaran kita hitung itu range sih Prof. Karena saya berapa Dalton? Saya pakai enzim antara 500 sampai sekitar 5.000-an. Wah itu makanya Range. dia larut. Multi Dalton. Jadi itu yang mungkin membuat uniknya kita. Oh ini kita udah mau ketahu loh Mas. Oh ini Sumedang ya? Iya tinggal ke kanan ini Pak supir nih kanan nih. Di situ ada tahu. Dia bukan terkenal ya. Maksudnya bukan ini kanan, tahu terkenal bukeng dan lain-lain. Nanti ada kanan, namanya kanan ya. Di kiri tukang tahunya di kiri ya. Tapi kita ke kanan nih di sini kanan. Parkir di pom bensin. Ke kanan parkir di pom bensin. Parkir di pom bensin kita jalan ini tukang tahunya di situ tuh. Tuh. Tukang tahunya di situ. Nah itu tuh yang ada gambar tahu. Nanti beli tahu di situ. Nah, itu tahunya mantap tuh Mas. Bapak Ibu, ini ciri khasnya Kotbas. Ada HT-nya untuk ngomong ke kru depan. Supir. Kebetulan kita mampir di Sumedang. Kita mau belanja tahu dulu. Tapi saya ingin pesan spesial. Saya nggak mau digoreng yang coklat. Kalau penggorengan coklat itu nanti terjadi akrilamid. Betul. Dan penyakit lagi, kanker lagi. Nah gitu Prof ya? Siap. Nanti kita coba minta ke bisa nggak saya pesan bisa. Jangan digoreng yang coklat. Oke Bapak Ibu ya, kita akan turun dulu. Gak ada podcast kayak gini. Turun beli makanan dulu. Waduh, kita luar bahas biasa. makanannya di sini ya. Halo. Wah mantap nih, waduh. Luar biasa. Kita mau cari tahu dulu, berhenti di Sumedang. Dengan Prof Mudaridi. Siap. Ayo Prof. Kita mau pesan gorengnya jangan terlalu coklat Pak. Gorengnya tambah bikin pika yuk. Jangan terlalu coklat. Ya. Nah, potong-potong begini. Direndam bumbunya, air garam, dan goreng. Lalu kita pesan yang tidak coklat. Setengah matang Pak ya? Setengah matang. Jadi kalau kita makan tahu setengah matang, itu lebih sehat. Bergizi tinggi. Kan kita mau makan apa? Tidak sehat. Cuma enak doang di mulut ya. Iya. Dan tahu itu punya sumber protein. Kandungan protein sangat tinggi. Protein nabati. Karena dia hanya protein doang yang tahu kan. Yang lainnya seratnya dibuang. Jadi ini kita beli semua untuk dimakan bareng-bareng di bis. Dan saya akan goreng sendiri yang tidak kemarin coklat. Oh ya. Awas Pak. Mantap. Kita goreng sendiri. Kita karena bawa ke bus itu kita makan bareng Mbak khusus ya. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah goreng tahu, kemudian kita icip-icip dulu, beli peyem, kemudian masuk ke bis lagi. Peyem. Ya. Prof, ini kita ada berhasil minta dua tahu nih. Yang satu tadi kita goreng sendiri, satu lagi yang hitam, yang standar ya. Tahu Sumedang standar sama tahu Sumedang Karnus. Ya, ternyata ada perbedaan. Jadi tahu itu sebenarnya sudah matang Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia dibuat dari kedelai,
direbus ya dari susu Prof ya. Kemudian kasih cuka, ya kan, lalu menggumpal, dia terkoagulasi, itu denaturasi. Tapi tidak rusak itu udah mateng. Jadi kalau goreng-goreng itu jangan terlalu mateng sebenarnya. Tadi saya request ke bapaknya, Pak, kalau goreng jangan terlalu mateng. Bukan request lagi, masak. Langsung masak tadi, ya, kita makan. Nah, ini kelihatan kan kalau yang matang betulan, coklat begini coklat ya. Nah, kemudian di dalam coklat ini memang ini ada potensi yang akan ya mengurangi gizi kita lah. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ingin hidup sehat, kalau goreng tahu jangan secoklat ini, tapi goreng seperti ini. Nah, Terus saya bandingin. Nah, beda kan? Beda kan? Kenapa? Karena semakin coklat nanti itu ada reaksi pertama akrolein sama akrilamin, ada dua. Akrolein nanti dari grupnya lemak, karena di tahu ini masih ada minyaknya kan, panas gitu. Yang kedua dari proteinnya itu rusak gitu. Jadi nggak lagi terdenaturasi ya Prof ya. Itu ada publikasi saya. Oh ya ada. Saya gimana, Prof? begitu lulus dari IPB Telumpangan tuh dapat hibah dari kementerian untuk meneliti tentang reaksi akrilamid pada tahu. Gimana Pak? Jadi hasil penelitian tuh bahwa kalau minyaknya itu sudah 6 kali dipakai terbentuk akrilamid. Terbentuk ya? 6 kali dipakai. 6 gitu, kali dipakai. Ya. Jadi kalau mau sehat ya yang pertama-tama gitu. Gorengan ya. Dan memang tingkat suhu itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau suhunya di atas suhu asap itu akan terbentuk akrilamid. Itu padahal confirm. Padahal kita kalau goreng itu gerupuk gitu. Pasti suhu asap. Yang kedua, masakan Chinese. Ya, kan ada yang diasap sampai berasap di wajannya itu kan. Sampai keluar apinya. Panas ya. Api itu bukan lagi asap, api. Ya. Itu akrilamid. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin tahu, Prof, bentuknya kayak apa sih akrilamid. Ya. Nah, ini bentuk senyawanya akrilamid. Nah, nanti kalau dia bisa adak dengan hemoglobin, dengan DNA bisa. Jadi ini Bapak Ibu yang nanti bisa menjadi kanker Prof ya. Secara teoretik begini. Ini ras ini benar nggak? Betul. Ini nggak asal-asalan ya Prof ya? Enggak, itu hasil penelitian. Hasil penelitian ya Prof ya? Penelitian. Nanti kirain saya aspun Prof. Enggak. Ini begini Ya. Prof. Dulu saya waktu S3 mau penelitian ini, tapi karena jadinya ke kimia medisinal, jadi nggak jadi. Dulu mau kerjasama dengan Prodia dulu ya, Pak Andi Wijaya, itu foundernya, suruh kenapa akrilamid itu terbentuk dan di dalam tubuh ya. Dan memang saya cari-cari jurnal, jadi saya punya review tentang akrilamid memang khusus. Jadi tahu sekali bahwa bagaimana akrilamid itu terbentuk gitu. Iya itu. Tapi bukan hanya goreng tahu saja sebetulnya. Pokoknya goreng-gorengan yang mengandung peptida atau amino. Protein. Protein. Nah, digoreng terlalu panas. Panas. Di atas itu asap. Gitu. Jadi Bapak Ibu lihat asapnya, jadi kalau goreng itu jangan asal goreng. Lihat, kalau perlu beli termometer. Biasanya Bro, kalau minyak CPO, minyak sawit itu sekitar dia mulai smoke point itu sekitar 230-an. 230. Lebih cepat ya? Ya 230-240 lah, ntar itulah. Pokoknya itu sekelas itu. Ya. Jadi kalau kita goreng ya lebih baik pakai suhunya ya 200. Emang agak lama, tapi lebih aman. Lebih aman. Ininya apa namanya? Nah kemarin tuh saya juga kalau digoreng sama air fried gitu masih gimana? Nah saya ada agak sedikit berbeda pandangan Prof kalau air fried. Jadi gini, ini kan trigliserid. Trigliserid dan kan ada asam lemak bebas ini Prof. Ya. Nah reaksi asam lemak bebas ini nanti ketemu jadi MDA. Kalau dia ketemu dua radikal kan. Ya. Nah, air fryer itu kan memang nggak pakai minyak. Ya. Tetapi dia mengembuskan oksigen panas, menghantam daging. Menarik air. Nah, daging itu kan ada minyaknya. Minyaknya. Ini kan sama aja kita ke blower suhu panas, suhunya 200 derajat Celcius, ya kan? Dia gosong atau matang di situ kepanasan kena oksigen dihembuskan. Jadi dia akan menyerang ini. Makin parah. Pecah. Jadi sebenarnya adanya reaksi oksidasi ini ada faktor oksigennya. Nah, kalau mau goreng aman sebenarnya di vakum.
Vacuum frying. Vacuum frying. Itu kalau Pakai mau aman. minyak tapi kalau Pakai vacuum minyak. frying, Kan kan suhunya 60 iya, suhunya Celsius. konstan. ya, kemudian tidak ada O2. Ini paling penting. Enggak ada Vacuum, oksigen, kan? vakum. Itu kalau mau goreng aman ya. Ini. Ya. Tadi juga kita beli peyem. Iya. Tadi mana peyemnya di Bro? Ada ini, belum dipindahin ya. Nanti dulu saya buka dulu. Peyem sehat nggak? Iwan? Nah, kalau peyem sehat apa enggak ya tergantung anunya. Kalau kebanyakan ya nggak sehat, kebanyakan. Everything kalau kebanyakan enggak sehat apa ya? Kalau banyak. Ya, nih, saya buka nih. Wah, ini enggak ada peyem lagi. Jalan kita. ini. Ya. Ya, ini Mas. enak ya. Jadi peyem itu fermentasi. Udah fermentasi. Ini Bro ya, apa Bro ya? Ya, Jadi, asam laktat. Jadi fermentasi dia ada alkoholnya. Jadi kalau saya sering bercanda Prof, ini bir halal. Bir halal. Karena apa? Saya pernah cek itu. Kan dulu saya pernah juga fermentasi Ya. untuk bioetanol dulu. Ya. Saya untuk bahan bakar mobil. Saya buat etanol. Jadi kalau kita fermentasi Ya. suatu kayak singkong atau apa, Hmm. karbohidrat, itu alkoholnya itu bisa sampai 10% sampai 16%. Jadi tahapannya gini, Tinggi ya. Saccharomyces itu dia bisa akan mulai letoy kalau mencapai alkoholnya itu 16%. 16 sampai 20% maksimal. Mabok. Tergantung strain. Dia akan mati tuh. Oh, Mabok sendiri dia. iya. Nah, itu mabok. Berhentilah. Kalau kita Saccharomyces. dia udah berhenti. Diterusin nanti muncul acetobacter. Sama Ya, sama setat tutup ya. merubah alkohol menjadi asetat. Jadi makanya kalau Bapak Ibu minum kayak cuka-cuka apel yang masih manis itu ya, itu ada alkoholnya loh. Oh, pantesan ke lambung ya kena. Ada alkoholnya. Jadi kenapa kok kita minum cuka-cuka itu kok halal ya? Tapi kalau minum tanda kutip bir kok haram. Nah ini perlu ditanyakan nih. Ini out of konteks kita bicara. Tapi paling enggak setelah tahu tahapan prosesnya, Ya. jadi asetat itu, cuka itu dibuat memang dari alkohol dulu. Ya. Harus melalui fase fermentasi dulu, baru kemudian jadi asetat. Setat. Asetat. Jadi kalau tape ini, pertama dia akan meningkatkan protein dari singkong. Oh, karena dia lewat fermentasi tadi ya. Jadi Saccharomyces kapang itu akan memakan karbohidrat dari singkong. Kemudian dipakai untuk dia tumbuh beranak pinak gitu Prof ya. Ya. Dengan kapang itu kan tinggi protein. Jadi dia meningkatkan proteinnya. Singkong itu kalau nggak salah Prof, dulu saya tahun 2006 saya bermain meningkatkan protein dari singkong sampai ke angka 20% proteinnya, menggantinya kedelai Prof. Kedelai. Ya, punya saya begitu untuk pakan ternak ya. Nah, jadi kalau di tape itu pasti ada kenaikan. Sekitar mungkin 7% lah. Lumayan lah. Iya. Mana ada alkoholnya itu. Tinggi Tapi gula. manisnya dari mana? Manisnya tadi kan Karena karbohidrat dia karbohidrat. panjang kan, manis. Potong dari Saccharomyces jadi gula dulu. Makanya namanya peyem manis. Peyem Puan Sunda. Peyem Puan Sunda. Yang buat Sunda itu manis Prof. Beda loh Prof antara manis sama cantik Prof. Iya. Ini yang mana Bro? Kalau Sunda yang mana? Bu Parit ngelirik-lirik Mas. Aduh. Jadi ini makanan-makanan Indonesia dan kalau kita kombinasikan makan tahu dan makan peyem itu cocok. Peyem sebagai karbohidratnya, tahunya sebagai Ini sangat protein. lokal wisdom ya. Lokal wisdom. Semua. Daripada kita makan burger, tidak banyak. Ini sehat ini. Ini lebih sehat ini. Ya, cuman gorengnya aja Prof ya. Ya, gorengnya benar. Akan diperhatikan. Oke Prof. Ya. Prof ini mau tanya Prof. Ini ada tanya lagi nih. Kalau menurut Prof Entaridi, Ya. hasil penelitian di universitas itu, apakah perlu dilanjutkan ke hilir? Betul. Jadi itu yang saya bilang, peneliti itu kan mengarahnya pada kualitas, bukan Kualitas ya. Kualitas. Jadi makanya kenapa ada fenomena atau paradigma gap antara industri dengan peneliti. Karena karena peneliti itu sesuatu yang memang harus menghasilkan publikasi Dasar. ya, dasar. Kalau praktisi itu beda. Penting punya kesimpulan gitu ya. Ya. Contoh misalnya ketika meneliti kita lambung ini gitu ya.
Kalau Mas Iwan pasti berkira, wah udah ada hasil. Tapi bagi peneliti, bagi saya belum bisa dipublikasikan gitu. Iya, iya. Itulah penyebab kenapa hilir di Indonesia itu atau hilir apa namanya produk penelitian di Indonesia itu belum bisa sulit untuk dilakukan dijual. Karena contoh yang Mas Iwan cerita tadi ya dengan yang cerita sebelumnya dulu waktu cerita dengan saya tentang kenapa Mas Iwan berhasil membuat kolagen. Iya, iya. Di mana katanya disuruh sama dosen di IPB untuk mengaplikasikan jurnal gitu kan. Ya, ada penelitian pendahuluan tentang itu. Iya, Saya tapi kan begitu dicoba tidak nyata. Itulah penelitian di Indonesia. Oleh karena itu maka perlu pendampingan praktisi. Praktisi kan kayak Mas Iwan nyata gitu ya. Misalnya tadi bagaimana ini jadi produk gitu. Kalau kita pikir orang farmasi, oh harus jadi obat herbal tersandar, gitu ya. Iya. Ternyata setelah saya punya wawasan dengan Mas Iwan, oh jadi food supplement juga bisa. Bagus ternyata hasilnya. Jadi ya udah, akhirnya saya edukasi ke teman-teman, udahlah jangan ke obat, karena obat susah lakukan hilir. Karena obat itu harus clinical trial. Karena konsepnya emang harus ada karena banyakan racun ya Prof ya. Betul. Sifatnya racun banyakan. Jadi menurut saya ya penting memperbaiki ya daripada mengobati ya, memperbaiki ya. Memperbaiki daripada mengobati. Betul, kan sakit hati juga gitu ya. Kalau diobati terus jadi sakit lagi. Tapi kalau memperbaiki wah dicari gantinya Prof. Ingin jadi baik. Itu seperti itu. Sakit hati ya diperbaiki, dibangun lagi. Jadi memang kan presiden dengan keras atau bukan Pak Presiden ya. Bu Megawati sebagai pengawasnya BRIN waktu itu dengan keras ke peneliti-peneliti Indonesia, ini kok peneliti ngabisin duit gitu. Gak ada produk untuk mensejahterakan rakyat. Nah mudah-mudahan Karnus ini lewat Mas Iwan bisa membuka mata para industri untuk bagaimana cara membuat produk yang praktis. Tentu dulu kan saya meneliti itu sesuai dengan skema pikiran saya, kita cerita ya, skema pikirannya adalah berdasarkan publikasi atau keilmuan yang kita dapatkan. Tapi sekarang harus bottom up gitu ya, maksudnya dari industri mau apa kita laksanakan. Nah ini kan dari industri udah ada hasilnya, gitu. Kenapa kita tidak teliti berbalik gitu maksudnya? Iya, dibalikin. Udah hasilnya di manusia sudah ada, kenapa tidak kita proof aja? Ya, dulu memang ketika organisasi profesi kesehatan ini ya aktif itu sulit sekali untuk produk itu menjadi bahan kesehatan yang baik gitu ya. Kalau tanpa uji clinical trial gitu kan. Iya. Nah dengan reformasi kesehatan sekarang produk yang non clinical trial bisa dijadikan alat kesehatan. Itu bagus seperti itu. Menurut saya haruslah peneliti berpikir terbuka bagaimana kita jangan harus melulu secara teoritik, tapi kita juga harus lihat fenomena alam. Gitu. Betul secara ilmu betul, tapi kadang-kadang secara ilmu itu ada hal yang rahasia tadi yang mungkin Mas Iwan bisa cerita lagi ke teman-teman kenapa Mas Iwan ini bisa berhasil membuat kolagen dengan baik tanpa pakai suhu panas atau suhu tinggi yang bisa meledak gitu ya. Iya, Pak. Itu. Ya, tadi itu. Jadi memang saya berpikiran bahwa jangan terpaku pada jurnal derivat. Nah itu. Jadi kalau kita mentok di jurnal derivat, contoh apa sih derivat itu? Jadi di kacamata saya ada dua jenis jurnal, Bro. Satu jurnal ilmu dasar, ya, kayak ikatan skip base, itu kan dasar ya. Atau jurnal derivat, contoh apa? Itu derivat, cara bikin tahu itu derivat. Itu. Cara bikin tahu Sumedang, terapan lah ya, terapan. Itu dibikin dari apa dasarnya? Dari koagulasi atau denaturasi protein dan itu. Nah, kalau kita denaturasi protein itu banyak cara, nggak harus ngecar Sumedang gitu. Betul. Nah, untuk kolagen itu kan selama ini pabriknya di luar negeri. Betul. Mereka mengambil kolagen dengan cara merendam tulang hewan itu sebagai bahan bakunya dengan asam temperaturnya 16 Celcius selama 16 hari sampai 2 minggu ya. Betul. Nah itu tidak mungkin negara kita. Iya, kan? Makanya apa sih intinya? Ternyata mengambil ininya. Yaudah cara yang lain deh. Iya. Saya cari ilmu dasarnya gitu. Termasuk juga kita cara pengobatan. Kenapa diabetes nggak sembuh? Saya cek. Oh ternyata pantas saja nggak pernah sembuhin.
Ya karena emang skemanya berarti di simptomatik, Bro. Iya, Itu di kacamata saya. mencegah yang sakit ya. Itu. Jadi Bapak Ibu Obati. berpikiran seperti kami ya. Jadi kalau mentok di jurnal turunan ya, Clinical Trial turunan. Maka ke ilmu dasar ya Ya, lihatnya. ilmu dasar, turunkan lagi ilmu dasar. Kita bikin lagi, bikin pathway lagi. Ya. Diabetes, hipertensi, kanker dan sebagainya itu bisa kok diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan di Indonesia, di Karnus, kenapa luar negeri kan gitu, Bro? Ya. Karena kan dengan para petani bisa makmur bersama kan. Ya berarti Mas Iwan ini menjawab keraguan orang bahwa Mas Iwan itu justru sangat menghargai ilmu dasar. Sangat menghormati para peneliti-peneliti yang di basic science. Saya itu sangat menghargai beliau-beliau. Karena tanpa itu ya kita nggak ngerti, Bro. Betul. Oh ternyata begitu ada elektron withdraw group misalkan, dia bisa menarik si elektron misalkan, atau bahkan dia hidrofilik. Itu kan sesuatu yang luar biasa, orang bisa tahu begitu. Basic ya. Betul. Aduh. Menarik. Nah, oke, Prof. Jadi terakhir, Prof ya. Ya. Mengapa kejujuran pada data ilmiah sangat penting dalam penelitian? Itu memang Mau namanya kanker, ethical mau conduct. diabetes, apapun. Kenapa kok kejujuran penting? Ya, isu paling utama di Indonesia, terutama sekarang tuh lagi ramai kenaikan pangkat ke guru besar. Oh. Isu yang paling utama ada ethical conduct ya, artinya Ethical kejujuran conduct. ilmiah. Hmm. Fraudisme, plagiarisme itu semua lah ya. Nah di Indonesia tuh masih rendah. Dosen-dosen terutama juga. Artinya plagiat itu masih banyak. Masih banyak. Bukan hanya plagiat, manipulasi data juga masih banyak ya. Seperti itu. Nah oleh karena itu memang ketika ya mungkin dulu ada peneliti Jepang yang dari dia sebetulnya penelitinya dari Riken Institute ya. Dia meneliti tentang genetik ya, stem cell. Tapi kemudian diuji sama orang lagi tidak reproducible, artinya tidak hasilnya yang sama. Ya, tanggung jawab penuh orang peneliti Jepang ini yang itu tuh nominasi Nobel dia tuh. Tapi dengan tanggung jawab itu. Nah di kita boro-boro bunuh diri. Mundur aja nggak mau gitu, udah ketahuan plagiat, mundur aja nggak mau gitu ya. Apalagi jauh dari situ. Nah memang budaya kita masih itu. Maka kejujuran ilmiah terus masuk penelitian itu penting gitu. Nah saya sangat menghargai teman-teman dari Karnus, Mas Iwan dan kawan-kawan yang menghargai kejujuran ilmiah dengan data-data scientific base yang ada. Ketika saya diperlihatkan data-data dari pasien gitu dengan data data-data biokimia ya waktu itu. Wah, bagus nih, ini ilmiah sekali. Ya makanya kita coba di dasar ya, artinya di scientific base-nya bagaimana nih bahwa produk-produk Karnus bisa berefek gitu. Nah itu. Jadi memang harus jujur seperti itu. Ya, sangat penting, Bro, ya. Penting ya dalam mungkin ini juga untuk para dosen-dosen muda, peneliti muda yang memang yang akan berkembang, untuk guru besar ya mungkin orang nggak tahu ya naik guru besar dengan cara yang tidak halal, dengan cara dibuatin orang, plagiarisme, kemudian macam-macam atau fraudisme atau pabrikasi bahkan. Saya juga pernah melakukan itu karena ketidaktahuan, tapi ya harus tobat lah kalau tidak tahu. Iya, tahu. Nah, maka karena nanti hukum karma itu akan berjalan. Mungkin lolos ya dengan guru besar dengan yang tidak jujur, tapi tengah-tengah kemungkinan akan ketahuan gitu ya. Dan mungkin ada beban moral juga, Bro. Menyakitkan itu kalau ketahuan. Beban moral tuh besar. Kalau saya itu beban moral. Ya, betul. Ke sana itu. Ya. Apa ya? Bagus. Ya jangan sampai lah kita begitu ya, Ibu ya. Apakah di Karnus itu semua risetnya itu menyenangkan? Ya enggak juga. Ya. Tapi begitu saya mendapatkan data yang kurang menyenangkan, itu sebagai loncatan kami untuk next research. Perbaiki. Jadi bagi kami data hasil penelitian baik buruknya itu adalah suatu windows of opportunity. Berarti ini ada hal yang baru ini, bisa cari yang baru. Jadi makanya dulu kan duduk saya, Prof, saya tertarik sama rumput laut, Prof. Kadang-kadang nggak ada hujan kan? Karena ada riset rumput laut yang kemarin Prof bantu untuk analitik. Yang rumput laut juga bagus. Akhirnya kita punya beberapa database lah untuk menghadapi kanker
targetnya untuk DNA repair, kita punya beberapa senjata sebenarnya. Dan itu belum kita keluarin semua dalam bentuk hilir ya. Karena kita nyiapin itu petaninya dan sebagainya. Tapi secara harus kita proses. Kalau dari hasil Prof kemarin udah kasih gambaran ke kami. Oh ya begini harusnya. Nah begitu. Jadi memang dari sini kita belajar ya dari Karnus setelah bahwa penyakit generatif itu memang metabolismenya hampir sama. Ya dari awal siklus dan metabolisme ya. Jadi karena dari saya teliti ya baik ke diabetes, apalagi itu inflamasi, kanker, dia apa namanya? Itu marker-markernya sama. PL53 lagi ketemu, PL53 lagi ketemu, sitokin lagi ketemu. Artinya ketika ini diperbaiki, maka misalnya lambung diperbaiki dengan mekanisme molekular tadi, pembangunan lambung. Kalau lambung sehat ya semuanya sehat gitu, karena mekanismenya seperti itu. Ini cerita lagi tadi yang tadi kejujuran ya. Ketika Ibu Dania, Dr. Dania lapor bahwa hasilnya kurang membahagiakan secara sitotoksik, kita kaget sedih, kok kenapa ya? Gitu ya. Diskusi nih, cari-cari jurnal. Oh ternyata itu dibalik itu bahwa yaitu ada mekanisme bekerja obat itu ya kanker ya, di kanker ada dua, ya membunuh, memperbaiki. Nah, kita coba pelajari tentang memperbaiki. Pakai kata kunci repairing cell ya, kata kunci itu repairing. Ternyata betul bahwa yang memperbaiki ini sitotoksiknya rendah. Pasti dia tidak sitotoksik ya, kurang sitotoksik. Karena dia pelan gitu memperbaikinya. Mekanismenya apa? Mekanismenya antioksidan. Jadi pertama dia akan memperbaiki status antioksidan, sistem enzim NRF2 atau nuclear erythroid factor diperbaiki, kemudian bekerjalah antioksidannya normal kembali. Endogennya dia jalan lagi. Atau istilahnya autofagi lah ya, ada istilah autofagi itu ya. Ya, kalau dalam bahasa populernya nih di masyarakat autofagi, meskipun saya yakin banyak yang paham juga dengan autofagi ya. Ngomong-ngomong aja ya. Tapi kalau kita memang kita kasih betul. Jadi, ya contoh nih, waktu kita riset ini, kok AT tidak membunuh? Memang tidak apa, AT tidak membunuh sel memang. Tapi dibalik itu ternyata ada skema yang sangat indah Prof ya. Iya. Dari repair 72 jam tadi kan, yang Prof saya sampaikan ya. Slow release ya, melepaskan 72 jam. Jadi dibalik, seolah-olah gagal membunuh. Ternyata dia memperbaiki. Dan di kacamata kita sekarang makin buktiin bahwa kanker itu dulunya enggak kanker. Iya, betul. Kanker itu dulu enggak kanker. Kalau kita konsepnya membunuh, obat itu enggak pernah tahu mana kankernya, mana sel sehatnya kan itu Prof ya. Makanya kegagalan. Ya. Jadi ini masih agak panjang nih ya, tentang kanker ini masih panjang dan risetnya masih terus berjalan nih Prof. Betul. Kita akan jumpa lagi Prof ya. Nanti riset di Malaysia, di UTM kan lagi jalan ya. Dengan nutrisi Karnus nanti kita riset di vivo. Tapi saya tantang nih Mas Iwan, kita podcastnya di Malaysia. Dengan teman kolega ini. Tapi nggak bawa habis Bos. Enggak. Nggak bawa habis. Ini mahasiswa kita yang sedang kita dapat ini ya penelitian Karnus itu tentang Alzheimer Bapak Ibu. Mas Iwan nyumbangnya rosemary, kami nyumbangnya bunga telang. Iya, jadi kita combine. Nanti dikombin dengan teh hijau. Ya, 3 komponen ini. AT Karnus Prof. Ya, dengan AT Karnus. Dengan AT Karnus. 3 komponen ini AT Karnus, rosemary dengan bunga telang itu sudah kami tulis masing-masing. Dia punya aktivitas menenangkan. Artinya dia bisa memperbaiki sistem saraf di dalam Alzheimer. Mudah-mudahan ini lagi in vitro Mas Iwan, dan saya sudah dapat kabar kemarin in vitronya bagus dua-duanya. Tinggal kita gabung dengan AL dengan AT-nya ya. Gitu mudah-mudahan. Tidak kelihatan Prof ya. Kita coba. Baik Prof, sebelum kita berpisah, apa harapan Prof dan harapan Prof ke depan terkait pemahaman nutrisi berbasis whole food? Ya. Jadi gini, saya berharap sih pemerintah tuh kembali back to nature. Kembali ke alam, di mana masyarakat yang sakit-sakit ini untuk mengurangi beban BPJS juga. BPJS kan obat ya. Dan itu impor. Impor gitu. Ya mudah-mudahan kalau didengar Pak Presiden tentang konsep Karnus ini juga bagus. Kan gini, udah terindikasi kanker gitu ya. Kanker stadium 2 gitu. Sembuh. Tapi gaya hidupnya nggak diperbaiki. Gitu. Karena Karnusnya kan memperbaiki gaya hidup. Gitu. Ada edukasinya Prof ya? Ada edukasinya. Nah kalau memang
apa namanya, pola masyarakat sudah diperbaiki gaya hidup gitu ya baik gitu. Artinya gini, boleh makan yang tidak baik-baik gitu, tapi kita juga harus imbangi dengan makanan yang sangat baik-baik gitu. Nah seperti itulah. Misalnya pakai tahu yang hitam ini gitu ya, yang begini boleh, tapi makannya jangan sampai 10 tahu gitu ya, cukup. Dan kita perbaikinya dengan gaya hidup yang baik, gitu, antioksidan cukup. Gitu. Nah saya Bapak Ibu mengkonsumsi AT ya, Algati Karnus itu. Tiap hari, tiap pagi. Untuk apa? Kebugaran. Karena antioksidan itu selalu diperlukan. Pokoknya gini Mas Iwan, begitu kita keluar ya, di udara luar itu polutan banyak. Ya. Maka antioksidan kita dalam tubuh udah keganggu tuh. SOD itu udah keganggu. Tatian. Maka ya itu ketika pulang ya, atau ketika kita harus perbaiki dengan makanan antioksidan. Nah, ini sudah enak nih, produk-produk Karnus tuh kaya akan antioksidan. Tapi ya itulah, jangan AT Karnus gak enak kayak seblak, ya beda. Itu mungkin komentar saya, terima kasih. Baik Prof, terima kasih banyak atas kesediaannya Prof, ya. Atas waktunya, karena beliau harus ngajar ya. Kita balik ke Unpad, dan ini ada makan dari kami. Ada kaos Prof, cukup. Ada pot busnya. Pot bus. Ada gambar busnya. Ada Prof. Ini bukanya. Wah senang ya pakai ada gambar bus. Tell the truth, ada bisnya. Tell the truth. Saya pakai ya. Insya Allah saya pakai nanti. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Prof ya. Makasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada podcast akan datang. Karnus Tell the Truth. Tell the truth. Tell the truth.